Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Apakah kamu kekuatan burung phoenix? Zhu Xie tidak menyangka bahwa beberapa ras manusia yang muncul tiba-tiba memiliki latar belakang yang luar biasa. Apa status garis Phoenix? Kaisar Orc yang semua roh binatang di seluruh benua akan sujud untuk menyembah. Di era ketika kekuatan naga sejati menghilang, kekuatan Phoenix sudah memiliki kekuatan untuk mendominasi binatang buas. Long Kun bermain dengan kekuatan seperti itu, meskipun kalajengking raksasa ini kuat, dia tidak berani membuat sedetik pun. Menarik. Singkatnya, kalajengking raksasa dengan cepat mundur dengan beberapa tentara yang kalah di sekitarnya, perasaan keberadaan Long Kun sangat nyaman, dan dia berencana untuk terus mengejar dan membunuhnya tanpa meninggalkan sepotong baju besi, tetapi diblokir oleh Su Yang. Bawah. Kami tidak mengenal tempat seperti ini, sebaliknya, itu adalah lapangan rumah mereka. Jika Anda ingin bermain, Anda tidak akan dapat membunuh mereka semua jika Anda tinggal di sini selama ratusan atau 80 tahun. Tujuannya adalah untuk menemukan jalan keluar Longsang secepat mungkin. Long Kun mengangguk dengan penuh semangat, jelas pertempuran ini telah benar-benar mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Su Yang dan partainya terus bergerak maju, karena terlalu membosankan, dan pasir hisap di gurun memiliki fagositosis yang kuat. Sekelompok kecil orang memiliki ide dan menarik beberapa ekor unta untuk mengurangi tekanan Su Yang dan lainnya. Ini jauh lebih kecil. Kamu setan kecil benar-benar luar biasa. Long Kun tidak bisa mengenali jempol ke arah Xiao Tuan-Tuan, dan hanya dia yang tahu identitas sebenarnya dari gadis kecil ini. Setelah 3 hari 3 malam, cahaya tubuh bodhisattva lumpur emas terus menjadi menyilaukan, dan penangkapan energi naga ular piton kecil yang menyertainya terus meningkat, tetapi pintu masuk naga yang sebenarnya tidak pernah terlihat. Aneh, bagaimana perasaanku kalau tujuannya sudah sangat dekat, bahkan dekat, tapi rasanya aku tidak bisa mencapai akhir. Bai Lian Sui dengan hati-hati melihat sosok tanah liat kecil di telapak tangannya, menatap cahaya nakal yang berkilauan di atasnya, tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya sama sekali. Longsang penting, dan pintu masuknya harus sangat tersembunyi. Jika Anda ingin menemukan jawabannya, mungkin Anda tidak dapat melakukannya dengan visi Anda sendiri. Ling Yao sepertinya terinspirasi, dan tiba-tiba menunjuk ke langit, dan cahaya pedang-pedang langit di belakangnya dengan cepat memadat. Apa? Gadis Ling Yao, sudahkah kamu memanggil Jianxin? Tidak, hanya saja pedang surgawi dapat diintegrasikan dengan latihannya sendiri, dan Jianxin yang sebenarnya belum sepenuhnya terbangun. Untuk alasan ini, Su Yang dan yang lainnya benar-benar terkejut. Anda tahu, pedang surgawi ini, tetapi tidur di tanah suci selama puluhan ribu tahun, 10 orang itu semua adalah pendekar pedang yang luar biasa saat itu, secara tak terduga tersesat di tangan gadis kecil ini. Gemuruh. Cahaya raksasa yang menggigit dari pedang surgawi ditebang di udara, seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi ini sepenuhnya. Benar saja, saat pedang ini meledak, benar-benar meninggalkan jejak samar antara gurun yang luas dan langit yang luas. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah gurun tempat kita berada juga merupakan ilusi? Ini tidak mungkin. Ling Qingshu tampak bingung, bahkan meragukan makna hidup. Setelah berjalan selama 3 hari 3 malam, jika ini benar-benar keadaan yang sulit, maka jalan ke depannya masih belum diketahui. Tidak, gurun yang luas ini jelas bukan ilusi, tapi hari ini aneh. Retakan telah membuktikan segalanya. Su Yang dengan jelas menemukan beberapa petunjuk, dan ketika dia menunjuk secara diagonal ke langit, semua orang menemukan bahwa retakan yang dipotong oleh Ling Yao tidak memiliki tanda-tanda pemulihan. Di gurun, kami hampir selalu dalam keadaan disorientasi. Jika bukan karena bimbingan bodhisattva lumpur emas dan ular kecil, kami takut kami akan selalu terjebak di sini, dan alasannya terletak di langit ini. Bayangkan saja, keadaan seperti apa kita bisa terjebak tanpa menyadarinya. Long Kun dengan bodohnya mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit, samar-samar, dia sepertinya melihat bayangannya dari langit. Cermin. Aku mengerti, tirai langit ini hanyalah cermin besar. Kata-kata Long Kun memberi pencerahan dan segera membangunkan semua orang di tim. Tempat kita berada adalah uang nyata di bawah tanah di Kekaisaran Yuanyang, tetapi langit itu palsu, dan itu juga satu-satunya sumber cahaya di dunia bawah tanah ini.
Oleh karena itu, semua yang kita lihat di depan mata kita akan memiliki bagian palsu. Ini adalah penundaan kita. Alasan sebenarnya untuk tidak bisa menemukan pintu masuk. Su yang menatap Ling Yao, dan keduanya naik ke langit pada saat yang sama. Guanyun Jianyi, didorong oleh puncak kendo, mengeluarkan suara pedang yang mengejutkan seluruh ruang. Dalam sekejap, cahaya pedang yang membuka langit tak tertandingi muncul dari mereka berdua pada saat yang sama, dengan pedang besar setinggi puluhan meter mencapai puncak kubah. Ya Tuhan! Bukankah ini terlalu tampan? Dua orang, dua pedang, apa kau akan membelah langit? Gemuruh. Kedua lampu pedang itu menyerbu pada saat yang sama dan bertabrakan satu sama lain pada titik di tengah puncak awan, memotong langit menjadi celah yang tidak bisa dijembatani. Minum. Saat aura pedang runtuh ke sekitarnya, Su Yang dan Ling Yao melantunkan pedang Guanyun pada saat yang sama, dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya di langit bersatu kembali dan berubah menjadi ribuan bilah pedang Daozi yang telah retak. Tirai langit meluncurkan serangan kedua. Rusak. Gemuruh. Tortoise Crack Road terus meluas, sampai cermin langit yang besar benar-benar hancur, dan seluruh dunia gurun jatuh ke dalam kegelapan yang tak terlihat. Kedua mataku buta. Kenapa aku tidak bisa melihat apapun? Jangan panik, aku juga. Suara Ling Qingshu tergantung di telinga Long Kun, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat garis besar sosok itu. Di mana tuan-tuan? Cepat, gambarlah sesuatu yang bisa bersinar dan memercikkannya. Long Kun mengoceh seperti anak kecil yang kehilangan cahayanya. Dari 4 gadis di tim, tidak ada yang sehancur dia. Tolong, aku bahkan tidak bisa melihat di mana papan gambar itu. Apa menurutmu aku masih bisa menggambar? Kakak bodoh. Semua orang. Menyedihkan sekali. Cerminnya pecah, tapi cahayanya juga menghilang. Kita jadi buta, tapi Nima tidak sebaik dulu. Long Kun tidak berdaya untuk duduk, tetapi dia tidak berharap sofa aliran di bawahnya mengeluarkan suara samar. Tidak, ada ular. Su Yang, yang baru saja mendarat, mendengar secara supernatural, dan secara naluriah mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Long Kun, yang telah lama diidentifikasi sebagai target pertama, langsung terjerat oleh 3 maniak berbisa. Kekuatan sejati Xuan Wu. Long Kun mampu menahan gelombang pertama serangan ular berbisa ini murni berdasarkan naluri, tapi ada gelombang kedua. Racun ini mungkin telah lama mengincar tim Su Yang, memanfaatkan kekuatan beberapa orang di saat ini, terhalang, serangan diluncurkan dengan segera. Meskipun latihan Long Kun mendominasi, itu bukanlah latihan tambahan, dan itu tidak akan berpengaruh pada orang lain, selama dia tidak terkalahkan. Melihat tubuh orang ini tiba-tiba berubah menjadi serangan besi, kelompok ular tidak lagi menjadi membosankan, dan dengan tegas mengalihkan target serangan ke beberapa wanita muda di sekitarnya. Angkat kepala. Bai Lian Sui baik-baik saja, tubuh Saint Lotus dan tubuh ringan Buddha hampir tidak bisa menahan untuk sementara waktu, sebaliknya, Ling Yao dan Ling Qingshu telah menjadi makhluk yang paling berbahaya. Ngomong-ngomong, aku hampir lupa, kamu bisa coba latihan itu. Menghadapi bahaya gigitan ular, Ling Qingshu dengan tenang menanggapi, dan roda bulan yang akrab muncul kembali di benaknya. Tian Yue Wuhen. Dengan tangan kosong, bulan terang yang besar dan fase alien muncul perlahan di belakangnya, dan sinar bulan yang terang segera memberi tim Su Yang penglihatan yang jelas dari jarak ratusan meter di daerah sekitarnya. Pada saat yang sama, dalam lingkup nafas Ling Qingshu, semua orang dilindungi oleh cahaya bulan yang kabur dan murni, yang sangat melindungi efek erosi racun ular yang kuat. Ya Tuhan! Qingshu, kapan Anda memiliki teknik tambahan yang begitu kuat? Ini juga luar biasa. Ling Qingshu berdiri di udara, seperti dewa di bawah bulan, murni dan tak tertandingi, memberikan tim penjaga yang paling kuat dan bimbingan yang cemerlang. Hehe. Saya memasuki mimpi fantasi di bawah bimbingan wanita tua itu, dan saya tidak sengaja memahami teknik ini. Luar biasa, bukan? Long Kun sangat gembira, ternyata ibu mertua meninggalkan kami mimpi fantasi, dan itu adalah kesempatan kami sendiri. Untuk memberi kami lebih banyak perlindungan dalam proses mencari harta karun naga. Aduh, ibu mertua benar-benar pekerja keras. Long Kun tidak mengungkapkan perasaan antara dirinya dan wanita tua itu sebagai guru dan magang, tetapi juga menyebutnya sebagai ibu mertua, dan semua orang mengangguk. Hebat, sekarang dengan bimbingan cahaya bulan, kami tidak takut kehilangan penglihatan kami, dan itu masih visi yang paling jelas dan paling murni.
kata Bailian Sui, meluncurkan serangan balik yang kuat dengan Su Yang. Phoenix benar-benar panas. Dan Jian Jue. Beberapa pria besar menunjukkan kekuatan magis mereka, dan dengan cepat memusnahkan ular yang menyerang di gurun di depan mereka. Pada saat yang sama, di bawah penutup nafas Jing Yue Wuhen, ular, serangga, tikus, dan semut yang bersembunyi di sekitar mereka tidak berani maju dengan mudah. Su yang sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba naik ke udara, dengan pemikiran Taois taunya sendiri, mendorong lingkaran Haoyue ini ke langit. Setiap kali Anda menaikkan 1 inci, cakupan cahaya bulan ini akan mengembang sekali. Ya Tuhan, aku telah menghabiskan 9 hari untuk mencari bulan yang cerah. Su Yang, sobat ini, benar-benar keberuntungan, sungguh luar biasa. Long Kun menghela nafas secara naluriah, tetapi melihat bahwa tuan-tuan kecil di sekitarnya juga mulai melukis lagi. Segera, cahaya bercahaya yang tak terhitung jumlahnya perlahan terangkat ke langit dari sisi semua orang, dan pemandangan ruang bawah tanah ini sekali lagi menyala di bidang penglihatan semua orang. Lihat. Benar-benar berbeda. Ini bukan lagi gurun pasir yang tak berujung. Sudah ada hutan di pinggiran. Long Kun berkata dengan penuh semangat, dan semua orang segera bergegas ke pantai lain tanpa henti, akhirnya membebaskan diri dari daerah gurun yang berbahaya ini. Apa yang kita lihat sekarang adalah pemandangan sebenarnya dari ruang bawah tanah ini. Jika kurasa benar, tanah harta karun naga pasti terhubung ke urat nadi naga di tanah, yang merupakan tempat energi naga paling melimpah. Kekaisaran Yuan yang dulu juga di masa lalu. 3000 Daozo dengan cepat didirikan setelah malapetaka. Jika aku adalah pendirinya, lokasi istana haruslah tempat yang sesuai dengan pintu masuk urat naga dengan energi naga paling melimpah. Analisis Su Yang tentang gelombang ini dapat digambarkan sebagai sentuhan magis. Kalau begitu, istana di atas kepala adalah Longsandi. Itu mudah. Istana Kekaisaran Yuan yang terletak sekitar 300 mil di sebelah barat daya Akademi Jiwa Suci. Ayo kita segera berangkat. Long Kun dibesarkan di akademi, dan dia bisa menemukannya ke segala arah dengan mata tertutup. Akibatnya, di bawah bimbingan Great Wizard Long, kelompok itu bergegas ke tujuan untuk mengkonfirmasi penilaian Su Yang. Di sini, di dekat sini, tidak ada yang salah. Aku mencium bau napas naga yang sangat kuat, dan daerah ini pasti tempat persembunyian urat naga. Naga kecil Pithon tampak sangat bersemangat dan terus berteriak. Tapi tidak jauh dari situ, kebetulan ada pegunungan, sederhana dan dalam, di bawah naungan sinar bulan, seperti raksasa yang merdeka selamanya, menghadap ke daratan yang luas. Gunung itu seharusnya menjadi pintu masuk ke Longsang. Pergi, naik dan lihat. Long Kun tidak bisa menunggu, dan bergegas ke depan setelah jarak tertentu di dekat gunung, tirai cahaya tak terlihat langsung menerbangkan Long Kunbeng yang sembrono itu kembali. Apa kabar? Kargo ini mengubah lebih dari selusin jungkir balik di udara, yang mampu menstabilkan sosoknya. Aku baik-baik saja, ini gunung ini, sepertinya agak aneh. Mata Su yang berubah ungu dalam sekejap, dan matanya yang kuat menyapu gunung, dan dia benar-benar menemukan tirai cahaya keemasan gelap yang sepertinya menutupi seluruh gunung. Ini adalah susunan penjaga yang diberkati oleh tim pelatihan terkuat di Kekaisaran Yuanyang dengan paksa di pembuluh darah naga. Itu ditembus dari mata ke tanah. Dari sudut pandang ini, Kekaisaran Yuanyang seharusnya sudah lama memahami bahwa ada raksasa di bawah tanah, tapi mereka mungkin tidak tahu rahasia besar Dragon Chang, mereka hanya menggunakan tempat ini sebagai vena naga Kaisar Qi untuk melindunginya. Su yang menebak ini, dan sedang berpikir tentang bagaimana menangani lingkaran sihir ini. Jika dihancurkan secara paksa, itu pasti akan menimbulkan umpan balik dari Kekaisaran. Meskipun mereka tidak dapat menemukannya di sini untuk sementara waktu, jika orang-orang itu menjadi gila, pergi melalui atas tidak peduli apa kekuatan mata formasi di tanah yang lebih rendah, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan mengganggu Su Yang dan bahkan menghancurkan Longzang. Pada saat ini, Su Yang tidak akan pernah membiarkan kekuatan eksternal mengganggu kemunculan rahasia besar Longzang, bahkan jika hanya ada sedikit tanda, dia akan membunuhnya di buayan. Saat semua orang berpikir keras dan bertanya-tanya, boneka kecil tuan-tuanlah yang menemukan solusi. Hehe, saudara, jangan khawatir, tuan-tuan punya cara. Melihat pria kecil ini melompat-lompat di depan formasi penjaga, seolah-olah dia bisa melihat tepi topeng cahaya, dia dengan lembut mengulurkan tangan kecilnya untuk menutupi permukaan formasi. Namun, keajaiban tak terduga yang tidak diharapkan semua orang benar-benar muncul. Tirai cahaya yang menjaga deretan langit, bagian yang disentuh oleh tuan-tuan, dilebur menjadi celah.
Su Yang, Bai Liansui dan yang lainnya saling memandang, dan tidak percaya itu benar. Xiao Tuan-Tuan hanya memiliki basis kultivasi dari Naschen Infantry Alm, dan tidak mungkin menjadi lebih kuat dari tim Su Yang manapun yang telah disamarkan, tetapi kemampuan istimewanya telah mengejutkan semua orang. Identitas macam apa gadis kecil ini? Baru saja reaksi Long Kun menilai bahwa ketangguhan formasi ini, di luar puncak jiwa tidak dapat dipatahkan, tetapi dilelehkan olehnya, itu luar biasa. Su Yang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dua anggota yang baru ditambahkan dari timnya lebih dari mempesona. Mungkin ini adalah rejeki nomplok terbesar dari perjalanan Longzang. Dengan bantuan Tuan-Tuan, Su Yang dan kelompoknya berhasil menerobos formasi penjaga dan tiba di kaki pegunungan tanpa mengganggu kekaisaran Yuanyang. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah menemukan pintu masuk ke gunung. Anak kecil, terserah kamu. Mulai sekarang, berapa banyak sumber daya yang bisa kamu dapatkan terkait langsung dengan kontribusi kamu untuk tim. Kata-kata sederhana Su Yang benar-benar membangkitkan antusiasme ular naga kecil, meningkatkan wawasannya sendiri hingga batasnya, mulai memeriksa pegunungan inci demi inci, dan merasakan area energi naga yang paling terkonsentrasi. Dalam 3 jam, Xiao Longmang memberi umpan balik. Bos, ada yang aneh di sini. Su Yang naik dan menemukan bahwa suhu tempat yang ditunjukkan oleh Xiao Longman benar-benar berbeda dari tempat lain. Benar-benar aneh. Suhunya sangat tinggi, itu menunjukkan bahwa tempat ini adalah titik sirkulasi energi di dalam gunung. Jika kurasa benar, pasti ada area vakum yang sangat besar di gunung. Analisis Bai Liansui juga membuat Su Yang tenang. Di sini, dengan paksa memecahkan celah, kita akan memasuki gunung dari sini. Su Yang tahu betul bahwa tempat naga tersembunyi semacam ini tidak mungkin memiliki pintu masuk dan keluar yang tepat. Jika Anda ingin memasukinya, Anda harus membuka pintu masuk dan keluar sendiri. Bersama. Nada dingin Ling Yao diucapkan, seperti temperamen dingin dan tenangnya yang biasa, dan dia tidak pernah memiliki kebiasaan berbicara omong kosong. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Su Yang tidak menggunakan kekuatan kendo, karena bagaimanapun, tempat ini sangat dekat dengan formasi penjaga, dan jelas bukan langkah yang bijaksana untuk membuat terlalu banyak suara. Saya melihat satu telapak tangan Su Yang dengan lembut menekan permukaan gunung, merasakan suhu panas yang berasal dari gunung, dan totem Tai Chi yang samar-samar bersinar muncul. 3 yuan menjadi 1. Setelah menggumamkan beberapa kata di mulutnya, saya melihat bahwa aturan Tao yang diciptakan oleh Su Yang mulai berlaku. Dengan kekuatan yang luar biasa, struktur tanah dan batuan di permukaan gunung hancur, memungkinkan zat ini menyusut dengan cepat. Pada saat yang ekstrim sampai ia menghilang, ia tidak terlihat dan melebur ke dalam bentuk kekuatan spiritual yang paling primitif. Ya Tuhan, ini, latihan macam apa Nima ini? Terlalu menakutkan, kan? Apakah kamu penciptanya? Tuan, apakah Anda menerobos lagi? Bai Liansui juga kaget. Bagaimanapun, seperti Su Yang, dia tidak bisa memikirkan bagaimana majikannya bisa ditingkatkan, tetapi alam yang dia tunjukkan saat dia pertama kali menembak sudah di luar jangkauan orang biasa. Aku mengerti, jenis ini keberuntungan, tetapi tidak mungkin untuk mencapainya dengan melahap kekuatan spiritual atau meningkatkan beberapa jenis teknik kultivasi. Bukan apa-apa, ini hanya kombinasi dari latar belakang sebelumnya dan menciptakan ortodoksi baru yang bias terhadap hukum asli. Waktunya tepat di masa depan, dan saya akan mengajari Anda metode ini. Semua orang. Kedengarannya bagus, latar belakang 100.000 tahun, ketika Anda benar-benar memenuhi syarat untuk mewarisi tradisi ini, maka itu akan memakan waktu setahun monyet. Ketiga Dewi Bai Liansui mendengar itu, tetapi mereka benar-benar mengagumi kekuatan Su Yang yang hampir seperti dewa sekarang. Segera, rongga gunung dengan radius setengah meter dibuat. Gua itu terlihat sangat dalam dan dalam, seperti yang baru saja ditebak beberapa orang, itu jelas merupakan ruang hampa yang lebih terbuka. Aku akan menjadi orang pertama yang memimpin, dan kamu akan mengikuti. Jika kamu mengalami bahaya, tinggalkan aku sendiri dan segera mundur. Su Yang sedang berbicara, tetapi dia melihat Long Kun menepuk dadanya. Saya berkata, ada Roshan besar yang tidak dirusak oleh King Kong, Anda tidak membutuhkannya. Apakah Anda harus mengambil risiko sendiri? Long Kun memang baik dan ingin tim menyumbangkan sesuatu. Su Yang tidak mempercayainya. Hanya saja tanah Longzang ini begitu misterius. Situasi di dalam benar-benar tak terbayangkan di luar. Tidak peduli seberapa kuat Long Kun bisa melawan dan tegang, kemampuannya pasti tidak sebaik Su Yang telah hidup selama 100.000 tahun.
Dalam banyak kasus, memiliki pengalaman dan kebijaksanaan lebih berguna daripada memiliki kemampuan murni. Jangan khawatir, saat kamu memamerkan kemampuanmu, aku hanya khawatir jika itu benar-benar dunia vakum di dalamnya, pasti akan mengandung beberapa zat khusus yang dapat merusak jiwa, membuat latihanmu sulit untuk bekerja. Long Kun mengangguk, dengan patuh mengikuti instruksi Su Yang, tetap berada di ujung tim hingga selesai. Xiao Tuan-Tuan adalah tempat kedua dari terakhir, diapit di antara Long Kun dan Ling Qingshu, Bai Lian Sui di tengah tim, dan Ling Yao berada dekat di belakang Su Yang, siap mengucapkan mantra untuk membunuh bahaya kapan saja. Su Yang berada di garis depan, dengan tekanan alami terbesar. Dia hampir menopang beban semua orang di atas dengan tangannya. Setiap kali dia menyelam pada jarak tertentu, dia harus menyebarkan kekuatan mentalnya untuk memeriksa apakah itu berbahaya. Lebih penting lagi, karena ruang bawah tanah ini telah lama berada dalam kondisi vakum, auranya cukup tipis, dan tekanan yang ditimbulkannya kepada para biksu sangat besar. Ya Tuhan, tempat seperti apa di bawah ini, bagaimana perasaanku sedikit menakutkan? Di mana Long Kun mengalami hal ini, seluruh orang dalam keadaan gemetar dan gemetar sepanjang seluruh proses, dan belum memiliki semangat kelompok kecil sebelumnya. Lihatlah dirimu, kamu begitu defensif, sangat berani. Ini sangat menakutkan. Ejekan tuan-tuan membuat ketiga dewi di depan mereka geli, dan suasananya lebih ringan. Pada saat ini, Su Yang tiba-tiba melepaskan tangannya, dan tubuhnya jatuh dengan cepat sampai kakinya mendarat dengan mantap, dan segera mengangkat tangannya. Sumber kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat terkondensasi menjadi tirai cahaya untuk menstabilkan semua orang yang jatuh. Tangkap itu tegas. Ini bagiannya. Mungkinkah kita berada di jalur yang benar? Tempat yang sesuai dengan ujung gua seharusnya adalah tanah Longshan yang asli. Meskipun aku tidak tahu seperti apa di dalamnya, setidaknya itu harus disimpulkan dari struktur di sini, itu seharusnya sebuah tempat pemakaman. Fase Hao Yue Ling Qingshu muncul lagi. Koridor panjang itu benar-benar diterangi oleh latihannya, dan semua orang diberkati oleh cahaya bulan lagi, sangat meningkatkan perlawanan semua orang. Su Yang memimpin semua orang ke gerbang batu besar ini. Hah? Tentang ini, bukankah itu teks kuno? Bai Lian Sui kaget. Hutan belantara kuno sebenarnya adalah negara adidaya yang paling terkenal dari 3.000 daoso ratusan ribu tahun yang lalu. Ini juga merupakan nama kolektif dari beberapa kerajaan besar Daoso saat ini. Dikatakan bahwa ketika dinasti hutan belantara kuno berada di puncaknya, pengaruhnya memancarkan sebagian kecil benua, dan latar belakangnya sungguh luar biasa. Belakangan, dengan perubahan waktu, kekuatan alam liar kuno secara bertahap menurun, dan banyak kerajaan berikutnya muncul. Namun, Kekaisaran Yuan yang lahir dari garis hampir 10.000 tahun yang lalu, dan itu memang sebuah anomali. Jadi, Longshan adalah makam kekaisaran dinasti Desolate kuno. Ketika kognisi semacam ini muncul di benak semua orang, di balik gerbang batu besar di depannya, niscaya ada rasa misteri. Jika ini masalahnya, maka makam kaisar ini harus disegel dengan peninggalan yang sulit untuk dibuat fenomena.